hubungan Reza Artamevia dengan Gatot Brajamusti dimulai. Hampir 10 tahun berada dalam kungkungan Gatot, mulai Jumat 7 Oktober kemarin Reza menyatakan perang. Entah apa yang menjadi penyebab pecahnya kongsi mereka, sang biduan hanya menyebut alasan dibohongi yang membuatnya kini ikut melaporkan Gatot Brajamusti ke polisi. Selama ini yang saya ketahui Aspat berarti itu bukan. Nah, saya melaporkan hal itu. Ya pokoknya gitu, saya pernah ikutan trans. Saya benar-benar tidak tahu karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun gitu. Saya nggak pernah tahu sebelumnya juga bentuk sabu itu kayak apa. Saya juga tidak pernah tahu sama sekali. Jadi saya nggak tahu gitu loh bahwa aspat itu ternyata sabu. Keinginan Reza untuk memenjarakan Gatot tak main-main. Di depan polisi, Reza membuka beberapa kecurangan mantan gurunya. Di antaranya, sumbangan yang selama ini dipungut Gatot dari Reza dan pengikut lain yang disebut untuk fakir miskin adalah bohong belaka. Hari ini kita melaporkan yang namanya Gatot Brajamusti, oke, dengan pasal 378, penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Klien kami di sini tidak mengerti isi daripada zat, yang kemudian juga beberapa kali diminta untuk berpatungan seperti itu, dimintain bantuannya berupa uang materi, baik itu yang ditransfer langsung maupun yang diberikan. Itu katanya tujuannya untuk membantu orang-orang miskin yang sakit. Di atas semuanya, janda Haji Mas Said ini menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah ia jalani selama ini. Banyak yang menduga hati Reza terbuka karena ia tak lagi berdekatan dengan Gatot, sehingga pengaruh sang guru tak lagi mempan. Saya diketahui itu adalah stimulan untuk atau makanan untuk kesehatan dan juga untuk makanan laksa gaib dan sebagainya yang tidak mengandung zat adiktif sama sekali selama ini gitu. Dan ternyata berdasarkan karena kejadian kemarin saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya. Ternyata belakangan diketahui aspat itu ternyata sabu yang barang-barang terlarang. Jadi intinya itu. Terutama kepada kedua orang tua saya, putri-putri saya, keluarga saya, dan juga kepada semua pihak, sahabat-sahabat saya, teman saya, siapapun juga yang mungkin pernah dirugikan atau pernah saya berbuat salah karena ketidaktahuan saya ini gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan, keterangan saya ini cukup bisa menjelaskan dari seluruh kejadian yang ada gitu ya. Laporan dari salah satu murid dekatnya membuat kaget Gatot Brajamusti. Gatot tak menyangka Reza tega untuk berkhianat kepada dirinya. Ya, pertama ketika kita sampaikan ada laporan dari yang bersangkutan sempat nggak percaya. Tidak percaya sama sekali karena selama ini Pak Gatot pun sebenarnya tidak mau mengungkap mereka. Tidak mau ngomongkan mereka. Begitu kagetnya adalah, mungkin begitu dilindungi semacam itu, kok mereka melakukan seperti ini. Kagetnya mungkin di situ. Melalui kuasa hukumnya, mantan ketua Parvi itu ancam akan membuat perhitungan baru. Ia juga sebut akan membongkar siapa saja yang sesungguhnya ikut terlibat dalam kasus yang sangat pelik ini. Sehingga kami perlu mengungkap kasus ini dengan secara benar-benar terbuka sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam proses penyelidikan nantinya. Tentu kami akan mengambil langkah-langkah hukum, kami akan meminta untuk lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melihat kasus ini. Dan Gatot pun mau bahwa kasus ini akan diungkap, minta perlindungan saksi dan korban untuk mengungkap siapapun yang terlibat ada di dalamnya. Kalau ini tidak diungkap, yang selama ini Gatot adalah diem karena berpikir bahwa ini adalah aib, tidak mau mengungkap, kami sampaikan, ini bukan masalah aib.
Tetapi ini masalah hukum dan AA sudah dilaporkan adanya berbagai tindak pidana. Kalau AA diem, AA tidak mengungkap yang sebenarnya, maka resiko hukum itu AA harus menanggung semuanya. Tapi kalau AA mau mengungkap siapapun yang terlibat di situ, itu akan menjadi hal yang bagus bagi AA sendiri. Saya bilang seperti itu. Sayangilah keluarga. Ayo diungkap apa yang sebenarnya terjadi.